Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 4, Alvin Putri Rahmawati, Vinka Nikmatuz Zahra, Muhammad Rifaldi, Nurul Khotimah, Patricia Mersinita Bangun, Qurratun Nafila, Siptanevi Aprilia Soraya. Program penyuluhan pencegahan gizi buruk balita di Surabaya. Angka gizi buruk balita di Surabaya. Surabaya adalah kota besar yang berada di Jawa Timur dengan banyak penduduk mencapai 2.874.314 jiwa. Merefleksikan angka kepadatan penduduk yang tinggi, selain itu juga memungkinkan terjadinya gizi buruk di Surabaya. Berdasarkan PSG atau Pemersatuan Status Gizi tahun 2012 untuk Provinsi Jawa Timur, angka gizi buruk pada balita berdasarkan BBU atau berat badan dibandingkan dengan umur sebesar 2,35%. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2013. Di Kota Surabaya berdasarkan dari data Dinas Kota Surabaya pada tahun 2018, jumlah balita gizi buruk yang ada di Kota Surabaya adalah sebanyak 254 anak. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya. Jumlah balita gizi buruk di Kota Surabaya pada tahun 2017 sebanyak 278 anak dan pada tahun 2016 sebanyak 280 anak. Masalah gizi erat kaitannya dengan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang sesuai dengan standar kesehatan. Pada umumnya, faktor kemiskinan menduduki posisi pertama dalam kasus gizi buruk dan perlu adanya perhatian yang serius karena kemiskinan berpengaruh besar terhadap konsumsi makanan. Tidak hanya itu, tingkat pendidikan orang juga berpengaruh dalam status gizi anak karena pendidikan sangat mempengaruhi seseorang untuk memahami dan menerima informasi tentang gizi. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 2016 bahwa dari 31 kecamatan dan 154 kelurahan di Surabaya, hasil pendeteksian kantong balita gizi buruk di Kota Surabaya menunjukkan bahwa terbentuk 2 kantong di mana Kecamatan Pakal merupakan kantong 1 sebagai daerah paling rawan terkena balita gizi buruk dengan resiko relatifnya besar 3,01365 kali dibanding kecamatan lainnya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pemberdayaan melalui proses penyuluhan asupan gizi kepada masyarakat di Kecamatan Pakal, Surabaya tersebut dengan potensi yang dimiliki. Terdapat tahapan program atau kegiatan yang dilakukan secara berurutan dalam usaha menanggulangi gizi buruk anak di Kecamatan Pakal, Surabaya. Di antaranya 1. Pengkajian, 2. Perencanaan, 3. Pretest, 4. Deliver message, 5. Monitoring dan evaluasi. 1. Pengkajian. Analisis data kuesioner. Karakteristik ibu. Ibu dengan usia kurang lebih 20-45 tahun dengan tingkatan pendidikan secara setara sekolah menengah atas atau SMA atau lebih rendah. Karakteristik balita. Balita berusia 0-5 tahun dengan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki riwayat BBLR maupun mendekati BBLR. Riwayat anggota keluarga. Dengan riwayat anggota keluarga yang pernah mengalami penyakit akibat kekurangan asupan gizi. Status kesehatan balita. Dengan status kesehatan balita yang mudah terkena penyakit akibat kurangnya asupan gizi. Status gizi balita. Perhitungan status gizi melalui antropometri yang kurang dari normal dan tergolong kurang asupan gizi. Identifikasi masalah. Di sini, yang terkena masalah adalah anak balita, di mana kurangnya asupan gizi pada anak balita berdampak pada penurunan kemampuan kecerdasan dan produktivitas, penurunan sistem imunitas terhadap penyakit infeksi dan lain-lain. Di mana di sini yang menjadi kelompok rentannya ialah balita, dengan kelompok sasaran ialah ibu dari balita tersebut, nakes atau kader, serta institusi kesehatan di sekitar tempat itu. Masalah gizi buruk maupun gizi kurang yang ada pada balita saat ini masih jarang disadari, karena kurangnya pengetahuan dan dampak muncul belum terlalu signifikan. Seleksi perilaku sasaran. Deskripsi pelaku dari sasaran primer di mana perilaku aktualnya adalah ibu tidak memberikan ASI atau MPASI yang cukup dikarenakan kurang pengetahuan mengenai pentingnya asupan gizi. Perilaku yang diharapkan adalah balita diberi MPASI atau MPASI sesuai dengan usia balita tersebut agar asupan gizinya mencukupi.
Untuk sasaran sekunder, di mana perilaku aktualnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pencegahan gizi kurang dan gizi buruk. Perilaku yang diharapkan adalah ke depannya masyarakat dapat lebih mengetahui betapa bahayanya gizi kurang maupun gizi buruk apabila dibiarkan begitu saja. 2. Perencanaan atau plan. Di dalam proses perencanaan juga terdapat proses penentuan tujuan dari diadakannya program pemberdayaan tersebut. Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke acara pemecah masalah. Tujuan umumnya memberikan informasi terkait asupan gizi yang benar untuk mencegah terjadinya gizi buruk balita kepada ibu-ibu di Kecamatan Pakal, Surabaya. Sedangkan untuk tujuan khususnya, untuk meningkatkan pengetahuan ibu di Kecamatan Pakal terkait pemahaman dan pemenuhan gizi seimbang untuk mendukung tumbuh kembang balita. Kemudian untuk menumbuhkan sikap ketelitian dan selektif pada pemilihan bahan makanan dan pola makan sehat untuk mendukung tumbuh kembang balita. Adapun urutan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan penanggulangan gizi buruk Kecamatan Pakal, Kota Surabaya diantaranya yaitu 1. Pertemuan perangkat kampung mulai ketua RW, ketua RT dan pengurus Karang Taruna. 2. Perkenalan dan sharing bersama ibu-ibu setempat. 3. Penyuluhan terkait pencegahan gizi buruk balita. 4. Pelatihan membuat makanan ringan yang bergizi seimbang untuk balita. 5. Pendampingan pemberian asupan gizi pada balita. Berikut merupakan detail kegiatan yang akan dilakukan. 1. Kegiatan penyuluhan gizi seimbang untuk mencegah gizi buruk, yaitu pada minggu kedua dan minggu keempat, Juni 2021, pukul 9 sampai 12 WIB. Lokasi Balai Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Kemudian yang kedua, pelatihan membuat makanan ringan bergizi seimbang, waktu Agustus 2021, setiap hari Minggu, pukul 9 sampai 11 WIB. Lokasi Balai Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Ketiga, pendampingan pemberian asupan gizi pada balita waktu September sampai Oktober 2021 setiap hari Minggu, pukul 9 sampai 12 WIB. Balai Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. 3. Pretest. Tahap pretest atau uji coba bertujuan untuk menghindari kesalahan dan meyakinkan bahwa materi dan media yang telah dikembangkan dapat menarik perhatian dan diterima kelompok sasaran. Tahapan ini dibutuhkan untuk mencari kelemahan yang mungkin ada dan atau menemukan sebab kegagalan dalam suatu program komunikasi kesehatan. Adapun pretest dalam program ini di mana ibu mengisi kuesioner singkat terkait pendapat dan pemahamannya mengenai gizi buruk serta pertanyaan pemilihan media seperti apa yang kiranya akan disukai oleh masyarakat setempat. Pretest dibagikan melalui selembaran kepada ibu-ibu balita sebelum dilaksanakannya program. Ini untuk menghindari kesalahan materi atau metode yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Berikut gambar yang mencontohkan pretest. 4. Deliver message. Konseling gizi serta melakukan pelatihan langsung adalah cara yang efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Penggunaan media massa juga merupakan salah satu bentuk pendukung dalam penyampaian pesan tersebut. Dengan melakukan pemberian informasi secara terus-menerus, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat itu sendiri, yang nanti pada akhirnya dapat melaksanakan sesuai apa yang telah diinformasikan. 5. Monitoring dan evaluasi. Metode monitoring yang digunakan dalam program pencegahan gizi buruk balita yaitu adalah metode kualitatif dengan cara sharing dan juga praktek. Evaluasi secara kualitatif dilakukan dengan cara sharing dan bertukar pendapat terhadap perubahan yang dirasakan setelah adanya program pencegahan gizi buruk balita di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Evaluasi formatif pada kegiatan dilakukan dengan melihat hasil pretest dan post-test yang menyatakan bahwa pengetahuan ibu terkait pencegahan gizi buruk balita mengalami peningkatan. Untuk kegiatan pelatihan pembuatan makanan ringan yang bergizi, evaluasi yang dilakukan yaitu dengan melihat kemampuan ibu dalam membuat makanan ringan yang dapat meningkatkan nilai gizi balita. Hasil dari seluruh kegiatan dievaluasi secara sumatif dengan melakukan diskusi pada ibu terkait perubahan
pada ibu terkait perubahan yang dirasakan melalui kegiatan yang telah dilakukan. Hasilnya, para ibu menyatakan bahwa sekarang ibu-ibu di Kecamatan Pakal sudah rutin membuat makanan ringan yang bergizi untuk anak mereka. Kesimpulan, diharapkan melalui program ini dapat membuat ibu balita di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya menjadi lebih mengerti dan memahami serta menerapkan pola asuh gizi seimbang untuk para balitanya. Selain itu, secara tidak langsung harapannya program ini mampu menekan angka gizi buruk di kecamatan tersebut. Penurunan angka tersebut harus diatasi dengan adanya penguatan sosial di lingkungannya. Tentunya penguatan sosial tersebut harus dilakukan dengan program dan cara yang tepat agar sasaran atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai.